Selamat datang sahabat semua, saya Raka, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menakutkan sekaligus sering diabaikan, penyakit ginjal. Banyak orang tua kita, termasuk ayah saya sendiri, sering terlihat sehat-sehat saja, padahal diam-diam ginjalnya melemah. Bayangkan hanya 10% orang dengan penyakit ginjal kronis yang paham dirinya sakit. Sisanya, mereka tahu saat sudah terlambat. Bersama saya sudah hadir sosok luar biasa, dokter yang sudah lebih dari 30 tahun mendedikasikan diri untuk kesehatan orang lanjut usia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, pakar geriatri terkemuka di Indonesia, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan juga pernah membangun program Alzheimer Nasional. Selamat datang, dokter. Terima kasih Mas Raka. Saya di sini karena terlalu banyak pasien lansia, kita jatuh dalam perangkap yang sama, menyepelekan gejala kecil. Akhirnya, mereka datang ke rumah sakit sudah dengan komplikasi berat, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, bahkan tidak bisa berjalan sendiri lagi. Itu menyakitkan bukan hanya untuk pasien, tapi juga keluarga yang harus merawat. Astaga dok, saya jadi ingat ibu teman saya. Beliau sering mengeluh capek tapi tetap bilang, biasa namanya juga tua. Lalu suatu hari pingsan, ternyata ginjalnya sudah parah. Kenapa gejala penyakit ginjal sering begitu samar, dok? Karena ginjal adalah organ yang diam. Dia rusak pelan-pelan tanpa bunyi alarm. Misalnya, mudah lelah, sulit tidur, kulit gatal, sering buang air kecil malam hari itu bukan sekadar tanda penuaan. Itu bisa jadi teriakan tubuh bahwa ginjal sudah tak mampu membuang racun. Waduh, jadi kalau kita cuek bisa tiba-tiba drop ya, dok? Betul. Saya pernah tangani bapak usia 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau suka makan asin, jarang minum air putih, suka teh manis kental setiap hari. Awalnya hanya bengkak di kaki. Lama-lama harus cuci darah 2 kali seminggu. Bayangkan dari bebas jalan ke pasar, setiap pagi jadi tergantung mesin untuk hidup. Itu menakutkan, dok. Sahabat mau sampai segitunya, jadi beban keluarga kehilangan kebebasan. Jangan tunggu terlambat. Betul Mas Raka. Tapi jangan panik, ada harapan. Kita bisa cegah dengan gaya hidup sederhana. Banyak orang pikir makanan sehat itu mahal, padahal tempe pisang dan air kelapa bisa jadi penjaga ginjal alami. Nah, ini menarik. Tempe kan sering kita anggap lauk biasa di warung Tegal. Tapi ternyata bisa melindungi jantung dan ginjal. Tepat sekali. Tempe kaya protein nabati, pisang penuh kalium, air kelapa bisa bantu menurunkan tekanan darah. Bukan sekadar penyegar. Jadi jangan remehkan makanan kampung kita. Sahabat jeda, sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Makassar, Medan? Atau mungkin dari desa kecil di Jawa Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jangan anggap enteng, capek dan sering buang air kecil malam hari itu bisa tanda ginjalmu rusak. Sahabat saya, Raka, hari ini kita akan bongkar sesuatu yang sering kita sepelekan. Banyak orang tua di sekitar kita merasa sehat, tapi sebenarnya ginjalnya sedang menjerit. Bayangkan ya, hanya 10% orang dengan penyakit ginjal kronis yang menyadari dirinya sakit. Sisanya mereka tahu ketika sudah terlambat. Dan itulah yang paling saya takuti. Ayah saya sendiri kadang sering bilang, capek itu biasa namanya juga sudah tua. Tapi siapa sangka capek itu bisa jadi sinyal bahaya dari ginjal. Malam ini saya ditemani seorang dokter yang luar biasa. Beliau sudah lebih dari 30 tahun mengabdikan hidup untuk kesehatan orang lanjut usia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, pakar geriatri terkemuka di Indonesia, penulis buku Sehat di Usia Emas, sekaligus pernah membangun program Alzheimer Nasional. Selamat datang, dokter. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa berbagi di sini, tapi jujur hati saya sering miris. Terlalu banyak pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah, padahal gejalanya sudah ada sejak lama. Mereka mengabaikan karena merasa, itu wajar karena usia. Akibatnya, ada yang harus cuci darah, ada yang kehilangan kemandirian, bahkan ada yang meninggal sebelum sempat menikmati usia emasnya. Waduh, itu mengerikan, dok. Saya jadi ingat ibu teman saya. Beliau sering bilang, kalau malam suka bolak-balik kamar mandi. Awalnya dianggap remeh. Suatu hari kondisinya drop, ternyata ginjalnya sudah rusak parah. Betul.
Segera periksa, jangan menunda, karena begitu fungsi ginjal turun drastis, kita tidak bisa memutarnya kembali. Sahabat coba bayangkan, capek, susah tidur gatal, semua itu kita kira hal kecil. Tapi ternyata itu adalah jeritan tubuh. Betul, Mas. Bahkan ada bapak usia 65 tahun dari Yogyakarta yang saya tangani. Beliau suka makanan asin, jarang minum air putih, dan setiap sore selalu minum teh manis kental. Awalnya hanya bengkak di kaki. Beliau pikir karena terlalu lama duduk di warung. Ternyata setelah dicek fungsi ginjalnya, tinggal separuh. Sekarang beliau harus cuci darah 2 kali seminggu. Dari yang dulu bebas, jalan ke pasar setiap pagi, sekarang hidupnya tergantung mesin. Sahabat coba renungkan, mau sampai segitunya, dari bisa jalan ke masjid, ke pasar, ke sawah, lalu mendadak harus bolak-balik rumah sakit. Itu bukan sekadar sakit, itu kehilangan kebebasan hidup di usia emas. Dan jangan lupa beban keluarga. Anak-anak jadi harus mengantar istri, harus berjaga cucu melihat kakeknya lemah. Itu membuat hati saya perih setiap kali mendengar cerita mereka. Padahal, banyak kasus bisa dicegah dengan pola hidup sederhana. Dok, ini saya penasaran. Banyak orang bilang kalau sudah tua pasti gampang capek, gampang pipis, malam gampang kram otot. Jadi wajar kan? Nah, ini salah kaprah yang berbahaya, Mas Raka. Memang usia membawa perubahan, tapi bukan berarti setiap keluhan itu wajar. Banyak orang lansia mengira semua itu takdir tua, padahal bisa jadi tanda penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Kalau kita biarkan akibatnya fatal, Jadi jangan pernah menganggap enteng ya dok. tepat sekali. Lelah yang terus-menerus, sering terbangun malam untuk buang air kecil pipis berbusa, atau bahkan ada darah, itu semua lampu merah. Jangan tunggu sampai tubuh roboh. Saya jadi merinding dengarnya, sahabat ini bukan cuma teori, saya yakin di antara kalian ada yang pernah alami gejala-gejala tadi. Kalau iya jangan diam saja. Dok, lalu apakah ada cara sederhana yang bisa orang tua lakukan supaya ginjal tetap sehat? Ada, Mas, dan kabar baiknya tidak perlu mahal. Banyak orang pikir makanan sehat itu harus impor, padahal tempe pisang dan air kelapa sudah cukup jadi penjaga ginjal alami. Wah, saya suka ini. Tempe yang sering kita anggap makanan murah, ternyata penyelamat ginjal. Ya, Mas, tempe kaya protein nabati yang mudah dicerna pisang, punya kalium untuk keseimbangan tekanan darah, dan air kelapa bisa membantu mengurangi risiko dehidrasi serta menjaga fungsi ginjal. Tapi ingat, semua harus dalam porsi yang pas, bukan berlebihan. Sahabat, jeda sebentar ya. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Balikpapan, Padang, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, saya mau balik bertanya. Di keluarga Mas, apakah sering makan makanan asin atau manis berlebihan? Waduh, ini kena saya dok. Ibu saya suka sambal, terasi super asin, ayah saya suka teh manis panas. Jadi saya agak khawatir juga. Nah, itu kebiasaan khas orang Indonesia. Tidak salah makan sambal atau minum teh, tapi kalau berlebihan ginjal yang menanggung bebannya. Saya sering bilang ke pasien, nikmati tapi kendalikan. Jadi intinya bukan melarang, tapi mengingatkan bahwa setiap sendok garam, setiap gula itu punya harga yang harus dibayar ginjal. Betul sekali. Kalau kita mau menikmati masa tua dengan bahagia mandiri, bisa main dengan cucu, bisa ke pasar, bisa sholat di masjid, tanpa hambatan jaga ginjal dari sekarang. Sahabat, tadi dokter bilang kalau fungsi ginjal turun kita tidak bisa memutarnya kembali. Itu bikin saya takut sekali. Dok, apakah artinya kalau ginjal sudah rusak hidup kita benar-benar berubah selamanya? Sayangnya iya, Mas Raka. Kalau ginjal sudah gagal, total pilihan kita tinggal 2, cuci darah seumur hidup atau transplantasi ginjal. Bayangkan harus bolak-balik rumah sakit 2 kali seminggu hanya untuk bertahan hidup. Itu melelahkan fisik, mental, dan juga dompet. Astaga dok, jadi ibaratnya ginjal ini mesin yang tidak bisa diganti oleh seenaknya. Kalau sudah jebol, ya selesai. Betul sekali. Saya sering bilang ke pasien, ginjal itu ibarat filter air di rumah kita. Kalau filter itu rusak, air jadi keruh, penuh kotoran, dan tidak bisa dipakai.
begitu juga tubuh kita. Sahabat coba bayangkan, air minum saja kalau keruh kita jijik. Tapi kalau darah kita yang keruh racun beredar ke seluruh tubuh, itu mimpi buruk. Dan itu nyata. Saya pernah tangani seorang ibu di Jakarta. Beliau sering merasa lelah kulitnya gatal, tapi selalu bilang ini biasa cuma alergi. Setelah masuk IGD ternyata fungsi ginjalnya tinggal 20%. Akhirnya beliau tidak bisa lagi jalan ke pasar, tidak bisa lagi menyiapkan sambal kesukaan suaminya. Hidupnya berubah drastis. Itu benar-benar bikin hati saya ngilu, Dok. Jadi, bukan cuma sakit fisik, tapi juga kehilangan kebahagiaan kecil sehari-hari. Tepat. Banyak orang lupa bahwa kesehatan itu bukan sekadar bebas dari penyakit, tapi bisa tetap mandiri, bisa tetap melakukan hal-hal sederhana, memasak, pergi ke masjid, bermain dengan cucu. Ketika ginjal, rusak semua itu direnggut. Sahabat, apakah kamu mau masa tua hanya dihabiskan di kursi rumah sakit? Atau kamu mau tetap bisa jalan-jalan ke alun-alun bercanda dengan cucu, ikut pengajian di masjid kampung? Pilihannya ada di tangan kita. Dan kuncinya ada pada pencegahan. Jangan tunggu sakit parah dulu baru bertindak. Periksa kesehatan secara rutin, jaga pola makan dan perhatikan tanda-tanda tubuh. Nah, Dok, ini saya mau tanya. Apa saja tanda fisik yang sering muncul tapi orang suka abaikan? Ada 10 tanda besar. Pertama, mudah lelah dan sulit konsentrasi. Kedua, susah tidur. Ketiga, kulit kering dan gatal. Keempat, sering buang air kecil malam hari. Kelima, urin berbusa atau ada darah. Keenam, bengkak di mata atau kaki. Ketujuh, nafsu makan menurun. Kedelapan, otot mudah kram. Semua ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi sinyal kuat. Waduh, kalau begitu banyak orang pasti sudah punya 1 atau 2 gejala dari daftar itu. Termasuk saya sendiri kadang suka kram kaki tengah malam. Hati-hati Mas Raka, jangan tunggu sampai menumpuk. Segera cek laboratorium, karena hanya tes darah dan urin yang bisa memastikan. Sahabat dengar itu, jangan tunggu parah dulu. Jangan bilang, nanti saja kalau sudah sakit. Karena ketika sakit datang bisa jadi sudah terlambat. Betul, kita harus ubah pola pikir. Jangan menunggu sakit baru ke dokter, tapi periksa untuk mencegah sakit. Dok, apakah makanan bisa jadi penyebab utama rusaknya ginjal? Sangat bisa. Makanan asin, makanan instan, minuman manis, berlebihan semua itu memberi beban berat pada ginjal. Apalagi kalau ditambah kebiasaan minum kurang air putih. Jadi makanan yang tiap hari kita anggap enak bisa jadi racun pelan-pelan ya, Dok? Betul, Mas. Saya sering melihat bapak-bapak di warung kopi minum teh manis pekat sambil makan gorengan asin. Rasanya nikmat, tapi kalau tiap hari bertahun-tahun ginjal jadi korban. Sahabat, jangan salah paham ya. Kita boleh kok makan enak. Tapi ingat, setiap tegukan manis, setiap gigitan asin itu ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah kamu siap membayarnya dengan kesehatanmu? Itu pertanyaan penting. Dan saya selalu tekankan, kita bisa kok makan enak dengan cara sehat. Misalnya tempe bisa diolah jadi pepes pisang, bisa dimakan segar air kelapa, bisa jadi pengganti minuman manis. Wah, ternyata makanan kampung kita bisa jadi penyelamat. Padahal sering dianggap biasa. Betul. Banyak yang bilang air kelapa hanya untuk menyegarkan. Padahal, penelitian menunjukkan air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga fungsi ginjal. Jadi ini bukan sekadar pelepas dahaga di pantai Bali, tapi obat alami yang ada di sekitar kita. Persis. Kalau kita mau Indonesia penuh dengan makanan lokal, murah dan sehat, kita hanya perlu mengubah cara pandang. Sahabat, jeda sebentar. Aku mau tahu nih, kamu lebih suka tempe goreng pisang rebus atau air kelapa segar? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, kurangi garam, gula, dan makanan instan. Ingat, nikmati seperlunya, bukan berlebihan. Jadi Dok, pesan terbesarnya adalah, jangan tunggu sampai ginjal rusak karena kalau rusak tidak ada jalan kembali. Tepat sekali Mas Raka. Dan saya ingin semua orang Indonesia sadar menjaga ginjal berarti menjaga kebebasan hidup di usia emas. Sahabat saya, tidak bisa bayangkan betapa berat hidup jika harus cuci darah terus-menerus. Dok bisa ceritakan sedikit seperti apa kehidupan pasien yang harus cuci darah? Tentu Mas Raka.
Cuci darah bukan hanya duduk di kursi rumah sakit. Itu proses yang memakan waktu 4 sampai 5 jam sekali dan dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Pasien harus berangkat pagi, duduk lama merasa lemah setelahnya, dan tidak bisa melakukan aktivitas lain. Bayangkan, separuh hidupnya habis di rumah sakit. Ya ampun, jadi benar-benar merampas kebebasan. Dari yang tadinya bisa jalan-jalan ke pasar nongkrong di warung atau ke masjid jadi terikat dengan mesin. Betul. Saya punya pasien bapak usia 68 tahun dari Bandung. Dulu beliau sangat aktif tiap pagi ke masjid main catur, di alun-alun suka jalan kaki. Setelah ginjalnya gagal, sekarang hidupnya berputar antara rumah-rumah sakit dan ranjang. Anaknya sampai berhenti kerja untuk mengantar. Itu bukan hanya beban fisik, tapi juga beban ekonomi dan emosional keluarga. Sahabat coba bayangkan, dari yang dulu tertawa di meja makan bersama keluarga kini harus duduk diam di kursi cuci darah. Dari yang dulu bebas makan sambal sekarang takut setiap suapan. Apakah kita mau mengalami itu? Dan jangan lupa, biaya cuci darah itu besar. Memang ada bantuan dari BPJS, tapi tetap saja ada ongkos transportasi obat tambahan makanan khusus. Belum lagi rasa lelah dan depresi yang sering dialami pasien. Jadi ini bukan hanya soal kesehatan tapi juga soal ekonomi, soal keharmonisan keluarga. Tepat. Makanya saya selalu bilang, pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Dok, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan orang Indonesia usia 60 ke atas untuk menjaga ginjalnya tetap sehat? Ada 3 hal sederhana: periksa kesehatan rutin, batasi garam gula, dan perbanyak makanan lokal sehat. Nah, ini menarik. Bisa kasih contoh makanan lokal sehat, Dok? Tentu. Tempe misalnya. Banyak orang pikir tempe hanya lauk murah. Padahal tempe kaya protein nabati rendah, lemak jenuh, dan baik untuk ginjal. Pisang yang sering kita beli di pasar atau pinggir jalan penuh kalium yang menjaga tekanan darah. Air kelapa yang sering diminum di kampung saat panen bisa membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah dehidrasi. Jadi ternyata yang kita anggap makanan biasa sebenarnya harta karun untuk kesehatan. Tepat sekali. Kita tidak perlu makanan impor mahal. Indonesia kaya dengan bahan lokal. Masalahnya, kita sering tergoda makanan instan yang penuh garam dan gula. Sahabat coba jujur, lebih sering makan mie instan atau tempe goreng di rumah hehehe. Hehe, saya tahu jawabannya. Tapi ingat, kalau kita lebih banyak memilih instan ginjal, kita akan membayar mahal. Dok, ada cerita pasien yang berhasil menjaga ginjalnya dengan pola makan tradisional. Ada. Seorang ibu usia 70 tahun di Yogyakarta. Beliau rajin minum air putih, suka makan sayur lodeh dengan tempe buah pisang sebagai camilan, dan hampir tidak pernah makan makanan instan. Saat diperiksa fungsi ginjalnya sangat baik. Beliau masih bisa jalan pagi ke pasar, ikut pengajian, dan main dengan cucu-cucu. Itu contoh nyata manfaat pola makan sederhana. Wah, itu inspiratif sekali. Jadi bukan soal mahal atau modern, tapi soal konsisten menjaga kebiasaan sehat. Betul. Dan satu lagi, jangan tunggu haus baru minum. Banyak orang tua minum terlalu sedikit karena takut sering buang air kecil. Padahal kekurangan cairan bisa memperburuk kerja ginjal. Nah, ini menarik. Jadi kalau orang tua menahan minum supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi itu justru merusak ginjal. Tepat sekali. Itu kesalahan fatal. Minum air putih cukup sangat penting. Sahabat dengar itu. Jangan takut pipis, lebih takutlah kalau ginjalmu rusak. Mas Raka, saya ingin tanya balik. Kalau di keluarga Mas, apakah sudah rutin cek kesehatan? Jujur belum, Dok. Ayah saya selalu bilang, selama masih bisa jalan berarti sehat. Nah, itu pola pikir yang harus kita ubah. Banyak orang merasa sehat, padahal sakitnya sudah berkembang. Cek darah dan urin itu sederhana, tapi menyelamatkan nyawa. Sahabat, ini penting banget. Jangan tunggu sakit parah dulu. Ayo mulai cek kesehatan. Ingat, menjaga ginjal bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga soal keluarga. Kalau kita sehat, keluarga bahagia. Kalau kita sakit, keluarga ikut menderita.
Saya setuju dok, karena sehat itu bukan hanya hadiah untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Sahabat kita sudah dengar betapa menderitanya hidup dengan ginjal rusak. Dok, saya masih penasaran. Banyak orang bilang kalau sudah usia lanjut ya wajar saja kena penyakit ginjal tekanan darah tinggi atau diabetes. Benarkah itu dok? Itu pemahaman yang salah besar, Mas Raka. Memang usia membuat organ kita menua, tapi bukan berarti penyakit itu tak bisa dicegah. Banyak lansia yang tetap sehat sampai usia 80 tahun karena menjaga pola hidupnya. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena merasa sudah tua. Jadi sebenarnya kita bisa tetap sehat walau sudah lansia ya dok? Betul. Saya sering bertemu orang usia 70 tahun di Bali yang masih lincah menari atau bapak usia 80 tahun di kampung Jawa Tengah yang masih ke sawah. Mereka sehat karena menjaga makanan rutin bergerak dan tidak menganggap enteng gejala tubuh. Sahabat dengar itu, usia bukan alasan untuk menyerah. Jangan sampai kita bilang, ya sudah namanya juga umur. Itu justru jebakan yang membuat kita abai. Tepat sekali. Kalau kita menyerah pada pikiran itu, kita memberi kesempatan penyakit untuk merampas hidup kita. Dok, saya ingin tanya tentang gejala yang sering dianggap remeh. Misalnya urin berbusa. Banyak orang bilang, itu karena kencing deras saja. Apakah benar? Tidak selalu. Kalau urin sering berbusa itu, bisa tanda ada protein bocor dari ginjal. Artinya, filter ginjal sudah rusak. Sama seperti kalau kita lihat busa sabun di ember, itu tanda ada zat asing yang seharusnya tidak keluar. Jadi jangan anggap remeh. Wah, ternyata benar-benar sinyal bahaya. Sahabat, coba perhatikan toilet di rumahmu. Apakah sering ada busa? Itu bukan sekadar hal biasa. Betul. Sama juga dengan pipis berdarah. Banyak orang takut mengaku karena merasa tabu. Padahal itu bisa jadi tanda tumor atau batu ginjal. Semakin lama ditunda semakin berbahaya. Jadi jangan malu ya dok. Lebih baik periksa cepat daripada menyesal. Tepat. Kesehatan tidak boleh ditunda hanya karena gengsi atau takut. Dok, tadi dokter sebut tentang makanan instan yang berbahaya. Apakah benar mie instan bisa merusak ginjal? Mie instan tinggi garam dan bahan pengawet. Kalau dimakan sesekali mungkin tidak masalah, tapi kalau jadi kebiasaan itu bisa membuat tekanan darah tinggi dan membebani ginjal. Ingat, garam adalah musuh terbesar ginjal. Sahabat, saya tahu mie instan itu nikmat, cepat, murah, praktis. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mau menukar kesehatan ginjalmu dengan semangkuk mie? Saya punya pasien yang tiap malam makan mie instan sebelum tidur. Usia baru 60 tahun, tapi ginjalnya sudah turun drastis. Sekarang beliau menyesal, tapi sudah terlambat. Itu pelajaran besar. Jangan tunggu sampai nasi jadi bubur, sahabat. Dan kabar baiknya, ada banyak pengganti sehat. Mau yang murah, enak, dan mudah, tempe, pisang, air kelapa semua ada di pasar tradisional. Hehe, saya suka cara dokter menyebut jebakan mie instan, lalu kasih solusi makanan kampung. Hehe, memang begitu Mas. Banyak orang pikir tempe itu makanan kelas bawah. Padahal saya selalu bilang tempe itu makanan kelas dunia karena kandungan gizinya luar biasa. Sahabat, coba bayangkan. Tempe yang sering kita makan dengan sambal dan nasi hangat ternyata bisa jadi pelindung ginjal. Siapa sangka? Betul, dan air kelapa jangan diremehkan. Banyak orang pikir itu hanya pelepas dahaga di pantai. Padahal air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah dan memberi mineral alami. Jadi, solusi ada di sekitar kita, murah, sederhana, tapi sering kita abaikan. Tepat sekali. Kita harus kembali mencintai makanan tradisional Indonesia, bukan terjebak makanan cepat saji. Sahabat, jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Malang, Pekanbaru, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, saya ingin bertanya, apakah keluarga Mas sering makan tempe atau lebih sering makanan instan? Jujur ya dok, kami masih sering makan instan kalau malas masak. Tapi sekarang saya sadar itu berbahaya. Bagus kalau sudah sadar. Perubahan kecil bisa menyelamatkan hidup. Ganti 1 kali mie instan dengan 1 porsi tempe
dan sayur itu sudah langkah besar untuk ginjalmu. Wah, ternyata perubahan sederhana bisa punya dampak luar biasa. Tepat. Jangan menunggu sakit dulu baru berubah. Mulai sekarang ubah pelan-pelan. Sahabat kita sudah banyak bicara tentang ginjal. Tapi saya pernah dengar kalau ginjal rusak, biasanya ada kaitannya dengan tekanan darah tinggi dan diabetes. Benarkah begitu, Dok? Betul sekali Mas Raka. 3 penyakit ini seperti segitiga maut ginjal, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Kalau salah satunya kena yang lain, sering ikut terganggu. Waduh, jadi bukan hanya ginjal saja yang bermasalah tapi bisa merembet ke seluruh tubuh. Tepat. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Diabetes merusak saraf dan juga pembuluh darah. Kalau sudah kombinasi, pasien bisa mengalami gagal ginjal, stroke, bahkan serangan jantung. Astaga, saya jadi takut, Dok. Berarti ini bukan sekadar sakit tapi ancaman hidup. Benar, saya punya pasien di Jakarta, seorang bapak usia 62 tahun. Beliau punya diabetes, sering makan gorengan, suka minum teh manis, jarang olahraga. Awalnya hanya lemas, lalu mulai bengkak di kaki. Ternyata ginjalnya rusak, gula darah tidak terkontrol, tekanan darah tinggi. Akhirnya beliau kena stroke ringan. Sekarang sulit bicara, sulit berjalan. Sahabat, coba bayangkan. Dari seorang kepala keluarga yang aktif tiba-tiba jatuh sakit, hanya bisa duduk di kursi roda, anak istrinya harus merawat penuh. Apakah kita mau keluarga kita mengalami itu? Dan yang lebih menyakitkan, banyak pasien berkata kepada saya, "Seandainya saya mendengarkan lebih awal, saya tidak akan begini." Itu kalimat yang selalu terngiang di telinga saya. Dok, bagaimana caranya kita bisa mencegah segitiga maut ini? Pertama, kendalikan makanan. Kurangi garam, gula, lemak jenuh. Kedua, rutin bergerak. Jalan kaki pagi di kampung atau di alun-alun sudah sangat membantu. Ketiga, jangan lupa periksa tekanan darah dan gula darah secara berkala. Jadi sebenarnya tidak perlu hal rumit ya, Dok. Cukup makan sehat, bergerak, dan periksa rutin. Betul, tapi masalahnya banyak orang tahu teori ini, tapi tidak menjalankannya. Mereka jatuh ke jebakan kenyamanan. Maksudnya bagaimana, Dok? Misalnya, orang malas masak sayur lalu memilih mie instan. Orang malas jalan pagi lalu duduk seharian. Orang merasa segelas teh manis tidak apa-apa, padahal setiap hari menumpuk jadi bahaya. Wah, itu saya banget, Dok. Kadang saya berpikir, sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi ternyata kalau setiap hari itu bisa jadi racun. Tepat. Ingat, racun kecil tapi terus-menerus lebih berbahaya daripada satu kali besar. Sahabat, coba jujur. Berapa kali seminggu kamu makan gorengan atau mie instan? Berapa kali kamu minum teh manis kental? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati-hati. Tapi jangan khawatir, ada solusi. Kita bisa kembali ke makanan tradisional Indonesia. Misalnya sayur asem, sayur lodeh, tempe bacem, pepes, ikan buah, pisang, air kelapa. Itu semua enak, sehat, dan sudah terbukti turun-temurun menjaga kesehatan orang kampung kita. Dok, ini menarik sekali. Jadi rahasia panjang umur orang kampung sebenarnya ada di dapur tradisional mereka. Betul. Orang kampung dulu jarang kena diabetes atau gagal ginjal karena makanan mereka alami, segar, dan tidak berlebihan. Sahabat, coba bayangkan kalau kita kembali ke pola makan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, sayur bening, sambal secukupnya, buah pisang untuk penutup. Bukankah itu jauh lebih sehat daripada fast food? Tepat sekali. Dan jangan lupa minum air putih cukup. Banyak lansia takut minum karena sering buang air kecil. Itu salah besar. Lebih baik sering ke kamar mandi daripada ginjal rusak. Jadi lebih baik repot sedikit daripada menyesal seumur hidup. Tepat. Kita harus mulai disiplin sekarang. Sahabat, jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Semarang, Palu, Banjarmasin? Atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Mas Raka, saya ingin balik bertanya. Kalau keluarga Mas berkumpul, biasanya makanan apa yang paling sering disajikan? Wah, kalau kumpul keluarga besar biasanya gorengan dan teh manis selalu ada, Dok. Nah, itu contoh kebiasaan yang harus mulai dikurangi. Tidak harus hilang total, tapi porsinya dikendalikan. Ganti sebagian dengan buah, sayur, atau tempe. Jadi sebenarnya kuncinya bukan melarang tapi menyeimbangkan.
Tepat sekali. Hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati makanan, tapi tahu batasnya. Sahabat, ini pesan penting. Jangan sampai segitiga maut ginjal, tekanan darah tinggi, dan diabetes merampas masa tua kita. Ingat, masa tua seharusnya masa indah bersama cucu, bukan masa menderita di rumah sakit. Sahabat, kita sudah membongkar begitu banyak fakta. Ginjal rusak itu bukan sekadar sakit. Itu kehilangan kebebasan, kehilangan kemandirian, bahkan bisa merampas kebahagiaan keluarga. Dok, apa pesan terakhir untuk semua sahabat kita yang menonton hari ini? Pesan saya sederhana, tapi tegas: jangan tunggu sampai terlambat. Jangan anggap enteng rasa lelah, pipis malam, urine, berbusa, atau bengkak di kaki. Itu bukan sekadar tanda usia. Itu bisa jadi sinyal tubuhmu sedang berteriak. Dengarkan tubuhmu, jangan abaikan. Sahabat, dengar itu. Jangan tunggu sampai mesin ginjalmu berhenti. Jangan tunggu sampai harus bolak-balik cuci darah. Tepat. Dan saya mohon, mulailah dari hal-hal kecil. Minum air putih cukup, batasi garam dan gula, pilih tempe daripada makanan instan, pilih pisang daripada kue manis berlemak, minum air kelapa daripada soda. Langkah kecil ini bisa jadi perisai besar untuk masa tuamu. Jadi ternyata solusi itu ada di dapur kita sendiri, di pasar kampung kita, di kebun tetangga kita. Betul sekali. Indonesia kaya dengan makanan sehat. Jangan biarkan budaya instan mencuri kesehatan kita. Sahabat, coba bayangkan, usia 60-70 tahun. Kamu masih bisa jalan pagi ke pasar, masih bisa sholat berjamaah di masjid, masih bisa main dengan cucu, masih bisa masak sayur asam kesukaan keluarga. Bukankah itu impian kita semua? Itu bisa jadi kenyataan kalau kita jaga ginjal sejak sekarang. Jangan tunggu sakit. Jangan biarkan penyakit merampas kebebasanmu. Dok, saya jadi ingin berjanji di depan semua sahabat. Mulai hari ini saya akan lebih banyak makan tempe pisang dan minum air kelapa. Saya akan kurangi teh manis kental kesukaan ayah saya. Saya tidak mau melihat beliau jatuh sakit karena lalai. Bagus sekali, Mas Raka. Perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Sahabat, bagaimana dengan kamu? Mau tetap terlena dengan makanan instan dan kebiasaan lama? Atau mau menikmati usia emas dengan sehat, mandiri, dan bahagia? Pilihan ada di tanganmu. Ingat, sehat itu ibadah. Menjaga tubuh adalah bentuk syukur. Wah, itu kalimat yang indah, Dok. Sehat itu ibadah, menjaga tubuh adalah syukur. Betul, jangan sia-siakan karunia Tuhan. Sahabat, sebelum kita akhiri, saya mau tahu kamu lagi nonton dari mana nih? Denpasar, Manado, Jember. Atau mungkin dari desa kecil di Aceh? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan lupa ajak pasanganmu, anak-anakmu, bahkan cucumu untuk hidup sehat bersama. Sehat itu bukan hanya hadiah untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Sahabat, mari kita tutup dengan satu janji. Bersama kita akan menjaga ginjal, menjaga jantung, menjaga hidup, supaya usia emas kita bukan masa derita, tapi masa bahagia. Saya setuju. Mari kita wujudkan masa tua yang sehat, mandiri, dan penuh cinta. Terima kasih banyak Dr. Siti Setiati atas semua ilmu dan pesan yang luar biasa. Sama-sama, Mas Raka. Semoga semua sahabat di rumah mendapat manfaat dan segera bergerak menjaga kesehatan. Sahabat, jangan tunda lagi. Mulai hari ini minum air putih, cukup makan tempe, nikmati pisang, minum air kelapa, dan kurangi gula serta garam. Jadikan itu gaya hidupmu. Ingat, sehat di usia emas itu mungkin asal kita mulai sekarang. Saya Raka pamit. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.